Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah dari kelas 1 PKIF. Ingin mempresentasikan hasil PPT matkul metodologi studi Islam untuk memenuhi tugas UTS yang berjudul Konsep Dasar Studi Islam, Konsep Dasar Normatif dalam Konsep Dasar Historisitas dalam Islam. Yang pertama ada konsep dasar studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada tujuan studi Islam. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam untuk tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. Yang keempat, tujuan studi Islam itu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Kemudian ada manfaat studi Islam. Manfaatnya kita mempelajari metodologi studi Islam, yaitu akan memberikan ruang dan dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Hal ini didasari atas adanya pujian paradoksal terhadap dunia Islam. Kemudian ada konsep dasar normativitas dalam studi Islam. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada aspek normativitas, studi Islam agaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, sehingga kadar muatan analisis, kritis, metodologis, historis, empiris terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah keagamaan produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan penelitian tertentu yang masih sangat terbatas. Kemudian ada normativitas.
Jadi pengertian normativitas adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarnya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Kemudian ada konsep dasar historisitas dalam studi Islam. Historisitas merupakan bentuk sejarah bagaimana dogmatika itu muncul, sedangkan normativitas adalah aturan baku itu sendiri, yang mana tidak dapat dihapus dari pemikiran tentangnya. Tentang dogmatika tersebut tidak hanya ditentukan oleh teks tunggal, melainkan kepentingan, kondisi, maupun prasangka yang menentukan juga muncul dalam pemikiran keislaman yang kini telah dilakukan dan dijadikan pedoman mutlak. Melalui pendekatan sejarah ini atau pendekatan historisitas ini, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada dalam empiris dan historis. Pendekatan kesejahteraan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif, suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Jadi normatif itu masih original. Ada penafsiran. Ulumul dibagi menjadi dua sanad, yang menjadi sanad riwayat, duroyah, kajian. Normatif itu berdasarkan pengalaman. Kemudian ada historis. Historis itu mencari konteksnya. Islam, agama merevisi jihad, poligami, memproduksi hak waris. Agama itu ada tiga: merevisi, menghapus, dan memproduksi. Merevisi, memproduksi, dan menghapus. Merevisi budaya itu ada jihad dan poligami. Memproduksi itu seperti hak waris. Kemudian menghapus itu seperti perbudakan. Kemudian tidak melepaskan tawanan perang. Kemudian ini ada daftar pustaka yang saya ambil dari PPT ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.